Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang kalender Sunda yang membuktikan tingginya peradaban Nusantara kuno. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Kalender Sunda ditemukan kembali pada tahun 1990-an setelah menghilang selama 500 tahun. Peradaban Sunda sudah dikenal masyarakat dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Di tahun 150 Masehi, istilah Kepulauan Sunda telah dikemukakan oleh Ptolemeus. Kepulauan Sunda terdiri dari Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar sendiri meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan Sunda Kecil meliputi Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Maluku. Sunda berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti bersinar, terang, dan juga putih. Kalender Sunda atau yang lebih dikenal dengan Kala Sunda ini lebih tua dari kala-kala lain yang ada dan berkembang di masyarakat Jawa dan juga Bali. Keunikan kalender Sunda ini adalah terdiri dari dua jenis kalender. Yang pertama yaitu kalender Surya yang disebut Kala Surya Saka Sunda, dan yang kedua ada kalender Chandra yang disebut juga Kala Chandra Caka Sunda. Tingginya suatu peradaban diukur dari tingkat akurasi penanggalan kalendernya. Secara logis pun, bangsa yang sudah mempunyai sistem kalender, terlebih yang rumit, pasti sudah menguasai aksara, bahasa, ilmu hitung, dan ilmu baca. Dalam konteks Kala Sunda, aksara yang digunakan atau dikuasai adalah caraka atau kagangan. Sebelum orang sudah membuat tulisan, pasti sudah mengenal bahasa dan tata bahasa yang baku. Secara umum, kalender Sunda terdiri atas 3 bagian, yaitu kalender Sunda Surya Kala atau Saka Sunda yang berarti penanggalan berbasis matahari. Yang kedua ada kalender Sunda Chandra Kala atau Caka Sunda yang berarti berbasis bulan. Yang ketiga kalender Sunda Sukra Kala yang berbasis kedudukan bintang. Seperti penanggalan Masehi, sistem penanggalan Sunda juga berguna untuk perhitungan waktu. Dengan memahami fenomena yang terjadi di langit, masyarakat tradisional Sunda pun menjadikan sistem penanggalan kalender Sunda untuk berbagai keperluan. Kalender Sunda sebagai inspirasi untuk menentukan hari baik pernikahan, waktu bercocok tanam, aktivitas keagamaan, hingga norma-norma yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya bermuara kepada keberlangsungan umat berikut keselarasan manusia dengan lingkungan. Kalender Sunda Surya Kala atau Saka Sunda itu biasanya dimanfaatkan untuk pertanian bersamaan dengan kalender Masehi. Sedangkan kalender Sunda Chandra Kala atau Caka Sunda untuk kehidupan keagamaan, bisa juga untuk pasang surut air laut. Untuk Sukra Kala itu digabungkan dengan konsensi bintang-bintang yang kita lihat bisa sebagai ilmu pengetahuan. Pertama, kita perhatikan kalender Surya Saka Sunda, yaitu bagian dari kalender Sunda yang didasarkan posisi edar bumi mengelilingi matahari. Awal tahun kalender Surya Saka Sunda ditetapkan sewaktu matahari meninggalkan posisi paling selatan. Jadi pada saat matahari berada di posisi paling selatan, yaitu di atas 23,5 derajat lintang selatan pada tanggal 22 Desember, bisa diartikan sebagai tutup tahun Kala Surya Saka Sunda. Bumi beredar mengelilingi matahari dan berputar pada sumbunya. Sumbu putar bumi miring 23,5 derajat terhadap bidang edarnya, sehingga belahan bumi secara bergantian condong ke arah atau menjauhi matahari. Pada tanggal 21 Maret dan 23 Desember, matahari berada tepat di atas khatulistiwa. Pada saat tersebut, siang dan malam sama panjang di mana-mana. Kemudian pada tanggal 21 Juni, matahari akan mencapai posisi paling utara, yaitu di atas 23,5 derajat lintang utara. Perputaran dan peredaran bumi mengelilingi matahari ini menimbulkan musim yang berbeda di muka bumi ini. Dalam 1 tahun, kalender Surya Saka Sunda terbagi menjadi 12 bulan.
yaitu Kasa, Karo, K3, Kapat, K5, K6, K7, Kawalu, Kasanga, Kadasa, Desta atau Hapit Lemah, Sada atau Hapit Kayu. Dapat dipercaya bahwa bulan-bulan Kasa, Karo, K3 adalah musim hujan. Sedangkan bulan-bulan Kapat, K5, K6 adalah musim pancaroba menjelang kemarau. Dan di bulan-bulan K7, Kawalu, Kasanga adalah musim kemarau. Bulan-bulan Kadasa, Hapit Lemah, Hapit Kayu adalah musim pancaroba menjelang hujan. Selanjutnya, yang kedua, kita perhatikan kalender Chandra Caka Sunda, yaitu bagian dari kala Sunda yang didasarkan posisi bulan mengelilingi bumi. Dalam satu tahun, kala Chandra ini terbagi menjadi 12 bulan, yaitu Kartika, Margasira, Posya, Maga, Palguna, Setra, Wisaka, Yesta, Asada, Srawana, Bhadra, dan Asuji. Kemudian masing-masing bulan dibagi menjadi dua, yaitu Sukla Paksa atau Paro Caang dan Kresna Paksa atau Paro Poek. Ketentuan kala Chandra Caka Sunda adalah sebagai berikut. Bulan separuh terang sempurna jatuh pada tanggal 1 Sukla Paksa. Bulan penuh pada tanggal 8 Sukla Paksa, bulan separuh gelap pada tanggal 15 Sukla Paksa. Bulan separuh gelap sempurna jatuh pada tanggal 1 Kresna Paksa. Bulan gelap sempurna tanggal 8 Kresna Paksa. Bulan separuh terang pada tanggal 14 atau 15 Kresna Paksa. Gravitasi bulan menarik permukaan laut tepat di bawahnya, menyebabkan terjadinya pasang surut laut. Pasang surut berubah sesuai fase-fase bulan. Dan pasang tertinggi terjadi ketika bulan baru, yaitu bulan gelap sempurna pada tanggal 8 Kresna Paksa atau bulan purnama, bulan penuh pada tanggal 8 Sukla Paksa. Demikianlah kisah tentang kalender Sunda yang menjadi bukti tingginya peradaban Nusantara kuno. Bagaimana menurut Kamra Demi Masa? Jika Kamra Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.